oleh pihak Polda. Berarti sebetulnya kewajiban untuk standing ya, dan dengan atas panggilan dari pihak Polda Metro Jaya. Dan awalnya pihak penyidik menyampaikan bahwa ini pemberian keterangan yang ketiga, gitu kan, setelah yang pertama waktu klarifikasi, kemudian juga klarifikasi kedua atas laporan selain Pak Joko Widodo, gitu kan, yang lain-lain yang sudah saya beri sampaikan keterangan. Yang laporan Pak Joko Widodo, saya kira kita cukup lengkap memberi penjelasan atau klarifikasi. Tapi ketika yang selain Pak Joko Widodo, itu kita menyatakan dia tidak punya legal standing, dia tidak berhubungan dengan ijazah yang diduga palsu itu, sehingga kami menyatakan tidak bersedia untuk beri keterangan, dan itu sudah disampaikan. Nah, pada yang ketiga ini, gitu kan, tadi menyatakan ini fase penyidikan, kalau kemarin fase penyelidikan, gitu kan. Dan ketika disampaikan bahwa kurang lebih sama dengan yang lalu lah, kita terima saja pandangan itu. Namun ketika ia sampai pada pertanyaan bersediakah untuk memberikan keterangan, saya yang menyampaikan bahwa saya bersedia memberi keterangan asal, gitu kan, bukti utamanya yaitu ijazah Pak Joko Widodo yang sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya diperlihatkan, karena itu sangat penting sekali. Karena semua aspek permasalahan adalah kepenasaran publik mengenai ijazah itu, ada atau tidak ada, asli atau palsu. Nah, sekarang kami mohon agar diperlihatkan kepada pihak terlapor, gitu. Dan jika diperlihatkan, kami akan memberikan keterangan-keterangan berikut sebagai saksi. Tapi jika tidak diperlihatkan, saya berkeberatan untuk memberi keterangan, gitu. Saya tidak siap dan tidak akan memberikan keterangan karena tidak ditunjukkan ijazah yang telah disita oleh Polda Metro Jaya tersebut. Saya kira kata kuncinya itu ya, karena memang bagaimana kita semua telah berbicara tentang dugaan ijazah palsu, gitu kan, dan ketika kita datang juga ke Solo langsung kepada Pak Jokowi, mana ijazahnya, tidak juga ditunjukkan, katanya nanti di pengadilan, tapi sebelum sampai di pengadilan kok sudah disita oleh pihak Polda. Berarti sebetulnya kewajiban pihak Polda Metro Jaya menunjukkan kepada publik, kepada rakyat, bukan kepada kita-kita saja, kepada rakyat, nih loh, gitu, ijazah yang dipertanyakan itu. Tapi sampai sekarang pihak Polda Metro Jaya tidak memberikan informasi itu, gitu kan, atas barang yang sudah disita. Oleh karenanya ketika kami ditunjuk atau diminta kesaksian, maka pertanyaan pertama ya itu, tunjukkan dulu ada enggak atau apa yang telah disita itu. Maka kalau itu telah ditunjukkan, kami mau memberikan keterangan. Tapi kalau tidak ditunjukkan, maka saya tidak akan memberikan keterangan. Apapun risiko hukum, itu adalah konsekuensinya. Tapi sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari publik, dan kita berbicara aspirasi publik loh. Ini bukan aspirasi perorangan, bukan kelompok. Rakyat Indonesia yang ingin tahu ijazahnya Pak Joko Widodo. Maka ketika di forum tadi, kita tanyakan, tunjukkan dong, gitu, mana yang kan sudah disita, sudah ada di sini. Nah, menurut penyidik sedang ada di lapor. Ya kalau begitu, kata dia nanti akan ditunjuk, akan diberitahu setelah itu. Ya kita tunggu saja dong kalau begitu. Setelah ditunjukkan baru kita beri keterangan. Nah, sekarang pihak penyidik mungkin berkonsultasi dengan aparat lainnya untuk bagaimana mensikapi, gitu. Yang jelas bahwa jika tidak juga ditunjukkan sekarang ini, kami tidak akan, atau saya khususnya tidak siap dan tidak akan memberikan keterangan apapun berkaitan dengan apa yang dilaporkan baik oleh Pak Joko Widodo maupun oleh tiga lapor lainnya yang disatukan, karena menyatukan laporan adalah pelanggaran hukum sebenarnya yang bisa dipermasalahkan ke depan. Saya kira poin utamanya itu. Jadi mungkin ada tambahan. Pak, ini dulu, Bang Mucin dulu ya. Kuasa hukum Pak Mulyadi. Ya, selamat siang para teman-teman semua, bahwa di sini saya hanya menyampaikan apa yang tadi mendampingi klien saya,
bahwa saya memberitahukan, menjelaskan tentang apa yang dituduhkan oleh klien saya, yaitu 31, 311, 3310. Itu mana barangnya? Kalau tidak ada barangnya, mungkin ini apa yang disampaikan tadi oleh klien saya, bahwa bagaimana pemeriksaan kalau tidak ada barang yang ditentukan masalah penghinaan, pencemaran nama baik, barangnya mana? Nah, disinilah saya bilang, apa yang saya bilang sampaikan kepada tadi penyidik, ini kita tidak mengajarkan ikan berenang. Pada dasarnya semua orang tahu dan mengerti apa yang dituduhkan oleh klien saya, yaitu adalah yang dikatakan bahwa ada dugaan ijazah palsu ini harus diperlihatkan baik dalam penyidikan maupun masyarakat seluas-luasnya. Ini harus ada ketentuannya yang disangkakan oleh pelapor bahwa ini ada pencemaran nama baik, penghinaan, maka ini harus diperlihatkan sesuai dengan hal untuk menjelaskan kepada klien kami. Itu mungkin tambahan dari saya. Sudah diungkapkan oleh klien saya bahwa ini harus diperlihatkan baru bisa diperiksa kembali. Itu aja dari saya. Mungkin ada. Oh iya, terima kasih Bang Riza. Jadi hari ini Pak Rizal Fadila posisinya sebagai saksi terlapor, ya. Dan berdasarkan SPDP yang dikirimkan penyidik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dari 12 nama terlapor yang ada disebutkan dalam SPDP, salah satu namanya adalah Pak Rizal Fadila. Nah, pemeriksaan ini tentu harus kita sesuai dengan KUHAP ya, Bang. Gitu. Kalau kita lihat di KUHAP, di pasal 52 KUHAP, seseorang yang dipanggil dalam konteks penyidikan maupun nanti dalam penuntutan itu harus memberikan keterangan secara bebas, punya hak hukum untuk memberikan keterangan secara bebas. Artinya bebas itu dia boleh memberikan keterangan apa saja, termasuk juga memilih untuk tidak memberikan keterangan, karena itu hak bebasnya seseorang, gitu ya. Karena ini kaitannya dengan objek ijazah yang sekarang ini menjadi pokok dalam LP 310 ya dan 311 KUHP, kemudian juga 27A Undang-Undang ITE terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, tentu bagi Pak Rizal Fadila sebagai saksi terlapor mempunyai hak untuk meminta barang bukti diperlihatkan, ya, karena ini objeknya adalah objek ijazah. Tidak mungkin ada fitnah, tidak mungkin ada pencemaran nama baik kalau tidak ada ijazah asli atau tidak ada ijazah palsu. Ya kan seperti itu ya Bang? Ya. Jadi seharusnya kita clearkan dulu nih. Kalau ijazah itu sekarang posisinya sudah disita oleh oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam pasal 239 KUHAP terkait dengan barang bukti. Kan barang bukti itu ada 3 kualifikasi yang penting. Pertama, barang yang digunakan untuk suatu kejahatan. Barang yang digunakan untuk membantu suatu kejahatan. Dan barang merupakan hasil kejahatan. Kualifikasi barang bukti itu paling minimal 3 itu. Ya, tidak ada lagi. Ada tambahan 2 lagi, Bang. Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan dan barang yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan suatu kejahatan. Nah, tinggal nanti penyidik kira-kira barang bukti ijazah ini masuk dalam pasal 239 KUHAP itu barang bukti yang mana? Barang bukti hasil kejahatan kah? Barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan kah? Atau barang bukti yang digunakan untuk membantu suatu proses kejahatan? Suatu barang bukti itu kan disita karena itu. Nah, oleh karena itu, ini barang bukti asli atau palsu tentu bukan kewenangan dalam tahap penyidikan. Ya. Tapi kewenangan penyidik adalah menyita barang bukti, kemudian berdasarkan tuntutan dari terlapor yang dalam kapasitasnya adalah sebagai saksi terlapor, meminta supaya barang bukti itu diperlihatkan dulu kepada orang yang akan dikenakan penegakan hukum pidana. Ya, saya ambil contoh begini. Ada seseorang dituduh melakukan pembunuhan dengan golok. Ya, pasal 338 atau misalnya juntonya pasal 340 KUHP. Kalau barang bukti itu disita, maka barang bukti harus bisa dihadirkan kepada orang yang disangkakan melakukan pembunuhan. Kenapa? Perlu saya tegaskan bahwa ini ilmu pembuktian ya Bang. Kekuatan pembuktian hukum pidana itu pada alat bukti dengan barang bukti. Alat bukti nggak bisa berdiri sendiri,
harus nanti dikaitkan dengan pembuktian terhadap barang bukti. Kalau alat buktinya ada, barang buktinya nggak ada, pembuktiannya bisa lemah, ya, dan bisa terjadi yang namanya penyesatan di dalam penegakan hukum. Itu yang pernah kita lihat di dalam kasusnya Bambang Tini dan Gus Nur. Mereka disangkakan banyak sekali pasal terkait dengan ijazah, tapi barang bukti ijazah nggak pernah dihadirkan. Dan di dalam proses pembuktian pidana itu nggak pernah hadir itu barang bukti itu. Makanya kami melihat bahwa jangan sampai kasus seperti ini terulang lagi. Karena kalau itu terulang lagi, berarti penegakan hukum kita ini telah mengarah pada penegakan hukum yang sesat. Dan yang melakukan penyesatan dalam penegakan hukum itu adalah aparatur penegak hukum. Bukan masyarakat, bukan terlapor, bukan saksi, tetapi aparat penegak hukum yang kewenangannya diberikan oleh KUHAP. Nah, itu yang kita hindari. Oleh karena itu, untuk melakukan suatu proses pembuktian yang presisi, supaya pembuktian itu punya kekuatan hukum ke depan, ya, maka antara alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP dan barang bukti yang diatur dalam pasal 239 KUHAP itu harus dilakukan dan ditunjukkan kepada orang yang akan ditegakkan hukum pidana, gitu loh. Ya, jadi oleh karena itu Pak Rizal Fadila menolak memberikan keterangan, dan itu hak beliau diatur dalam pasal 52 KUHAP, ya, supaya penyidik Polda Metro Jaya memperlihatkan terlebih dahulu barang bukti itu, supaya ada keyakinan bagi Pak Rizal Fadila untuk membela diri. Kalau memang itu ada, tunjukkan supaya Pak Rizal Fadila bisa memberi keterangan. Tapi kalau barang bukti itu nggak ada, ya apa yang mau dikasih keterangannya? Gitu. Barangkali itu Bang Rizal Fadila yang bisa saya tambahkan dari sisi perspektif hukumnya, Bang. Ya, makasih. Oke, jadi intinya menolak, tapi dari tim sendiri gimana? Ya, Saya tidak tahu nanti ditanyakan. Tapi kurang lebih sama. Ada strategi yang berbeda, Jadi, tapi sama. ya, ada kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Ada KUHAP 239, ada yang memperkuat 52 KUHAP, tapi ada juga keterbukaan informasi publik pasal 18. Kewajiban pejabat negara jika diminta identitasnya harus diberikan undang-undang pasal 18. Maka dua undang-undang ini, KIP maupun KUHAP, ini berkesinambungan, Sinkron. ya, ada kesinkronan. Jadi kesimpulan itu yang kami minta, jangan sampai undang-undang ini ditabrak. Sama dengan sekarang kasusnya Gibran yang sampai sekarang bergulir, umur masih 37, PKPU-nya undang-undang harus 40. Bagaimana? Ini yang kita khawatirkan. Jadi alasan secara sederhana, dasar yang disampaikan oleh Bang Fadila Rizal, saya memang begitu. Bagaimana orang dituduh, tapi tidak menunjukkan apa yang dituduhkan. Kan begitu kan kira-kira? Gitu loh ya. Sama dengan soal golok tadi. Sama dengan juga soal orang yang sekarang mau masuk pemerintahan dengan menggunakan ijazah ternyata palsu. Ya harus dibuktikan. Enggak, itu beda lagi. Jadi dalam tahap penyidikan itu harus ada dasar. Dasarnya itu orang ditersangkakan, misalnya orang mau diperiksa ke arah itu, inilah karena kamu begini. Harus ada bukti dulu. Gitu loh. Artinya itu diperlihatkan supaya ada keyakinan hukumnya berjalan dengan tepat untuk masuk ke P21 setelah P19, dakwaan dan seterusnya. Nah, soal pembuktian itu memang di dalam sidang yang akhirnya kesimpulan terakhir, benarkah ijazah ini ingkrah? Benarkah ijazah ini sudah ada putusan dari PN, PT, MA atau ingkrah? Sampai detik ini nggak pernah ada. Gitu, Bos. Ya. Bahasa menolak itu maksudnya kalau tidak diperlihatkan, itu maksudnya. Jadi kalau sudah diperlihatkan, berkeyakinan beliau, monggo lanjutkan dengan konsekuensi. Setiap pemeriksaan itu kan ada konsekuensinya, apapun saja. Gitu. Saya kira itu aja. Ya. Saya tambahkan ya, Bang. Kalau konsekuensi hukum seseorang itu sudah menghadiri secara sah dan patut, saya kira tidak ada konsekuensi hukum ya. Kecuali kita mangkir ya untuk kedua kalinya gitu. Mungkin bisa dilakukan upaya paksa. Tapi kan hari ini kita tidak mangkir. Kita memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya itu secara sah dan patut karena sudah dipanggil. Pada saat kami hadir, kami juga punya hak untuk satu meminta diperlihatkan barang bukti karena itu berkaitan dengan apa yang diduga kami ke situ, ya kan? Kemudian itu berkaitan dengan barang bukti dan kalau itu belum diperlihatkan kepada kami punya hak untuk belum memberikan keterangan. Ya, dan tadi penyidik menyampaikan bahwa masih dilapor
laboratorium forensik. Yang mau nggak silakan, nggak ada masalah. Kita tunggu. Nanti kita tunggu Dan sampai kita siap memberi lagi. keterangan gitu. Kalau memang hasil dari lapornya udah selesai, ya Bang Rizal Fadila akan siap untuk menghadiri pemeriksaan lagi dan memberikan keterangan yang clear, gamblang, tuntas, ya sepanjang barang bukti itu sudah bisa diperlihatkan kepada beliau dan beliau punya hak loh, ingat itu. Ya. Ya, Ada keraguan. tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Ada keraguan dari pihak Fadila dengan ijazah ini. Bukan sangat ragu lagi, kita yakin bahwa ijazah ini berdasarkan atas kajian dan analisis saintifik yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond itu palsu gitu, maka harus dibuktikan sebaliknya gitu. Jadi kami punya keyakinan ijazah ini palsu, buktikan sebaliknya bahwa itu asli. Nah, proses yang terjadi di ruang ini tahapannya mulai sekarang dong tunjukkan gitu, kami sebatas kemampuan yang ada bisa melakukan analisis juga gitu. Nah intinya begini juga Pak, bahwa kita diminta keterangan sudah diberikan gitu ya. Kita datang tadi hadir kemudian memberi keterangan, hanya keterangan itu hanya sampai poin 2 gitu, poin 2. Untuk melanjutkannya diperlukan syarat. Nah syaratnya adalah ijazah itu ditunjukkan, maka kita bisa menambah lagi keterangan-keterangan berikut. Jadi jangan disangka bahwa sekarang tidak ada keterangan gitu, ada keterangan hanya sampai sebatas poin 2. Bersediakah menyampaikan keterangan lanjutanlah begitu ya, kami hanya bersedia terus menerangkan jika ditunjukkan ijazah Joko Widodo yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Itu masalahnya. Jadi poinnya negara ini melalui penyidik kan alat negara. Mereka kan bisa menyiapkan apapun yang terkait dengan hubungan ini. Lah kalau mereka tidak menyiapkan segala sesuatunya apa yang kita minta, itu negara. Kalau ada kekurangan di kita, ya lebih wajar. Ya itu, makanya tadi bilang masih menunggu Lamprovim. Padahal Lamprovim sudah diumumkan, kan ya kan, oleh Dirtipidum. Lah kenapa tidak secepatnya? Kan penyidikan ini Polda bukan di Mabes, harusnya kan dikirim ke sini. Begitu kita minta, dan kan begitu, sederhana kan. Lagi juga sedikit, kita meragukan hasil pengkajian dan lapornya dari pihak Mabes Polri, gitu kan, soal identik, katanya identik dengan yang mana, itu nggak pernah dijelaskan. Padahal dari pihak kami punya ijazah komparasi, pembanding, yang kalau dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo tidak identik. Jadi kata dia identik, kata kita tidak. Nah berarti di sini masih ada hal yang krusial. Gitu kan. Ada 11-15, ada 11-16, ada 11-17. Yang Pak Jokowi 11-20. Sedang 11-20 kalau digabungkan ke yang 3 tadi, tidak identik. Assalamualaikum. Ini kan tetap tidak akan datang. Iya, saya kira Jadi, tetap saya tambahkan sedikit. Dalam pemeriksaan ini adalah berkaitan yang pemeriksaan yang lebih dahulu berkaitan. Tapi klien kami adanya menerangkan hanya meminta barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan apa yang diterangkan, berapa kali diterangkan dan dijelaskan semua pas. Dan kepolisian ini sangat aktif, bukti yang ingin menyampaikan apa sih sebagai praktisi hukum dijelaskan. Makanya saya jelaskan kalau ada penghinaan, ada pencemaran, jelaskan dan buktikan apa yang dihina dan difitnah itu terus disampaikan. Jangan, ini saya bilang, keluarkan undang-undang ini adalah hak sebagai terperiksa sesuai dengan hal-hal yang lain. Silakan, ini momen yang paling baik, yang paling bagus. Kenapa? Karena ini adalah di depan kepolisian, kita ceritakan sesuai dengan apa yang pernah kita sampaikan, bukan di dalam proses yang lain. Ini disita, apapun yang ada nilainya di sini. Ini menyangkut klien kami. Itu aja mungkin dari Jadi ada saya. yang penting lagi Pak, saya mau nyampaikan tadi. Jadi gini, ini kan delik aduan absolut. Delik aduan absolut itu adalah orang yang menjadi korban langsung, yang bisa melaporkan. Seperti Pak Jokowi, 310, 311, clear. Namun yang lain, yang 3 orang pelapor diterima, itu tidak termasuk delik aduan absolut. Apa kepentingannya? Dia tidak ada hubungan dengan ijazah, ya kan? Dia tidak dirugikan, kan begitu kan? Nah, terus dia tidak juga, artinya apa gitu yang dilaporkan gitu loh.
kalau dia mau melaporkan karena kaitan pasal 160 itu apa? Gitu loh ya. Masa dihasut, siapa yang dihasut? Ke UGM surat resmi, dijawab surat resmi. Ke Pak Jokowi surat resmi, dijawab surat resmi. Nah, di mana letak pasal 160? Apalagi dikaitkan pasal 28 tentang gaduh. Jadi 3 orang pelapor itu tadi dari awal disebut tidak punya legal standing. Ya iyalah. Bagaimana sekarang dia tidak dirugikan? Dirugikan apa dia? Bukan korban, bukan pemilik sertifikat, apa ijazah. Terus dia mau melaporkan seenaknya karena dekat sama Jokowi. Tuh salah negeri ini kalau begini. Cukup di Jokowi sudah clear. 310, 311 ya kan? Itu aja sudah. Itu sama dengan kasus apa? Sekarang ini yang kabur. Silvester kabur. Nah, hebatnya Pak JK, dia benar-benar negarawan. Cukup pasal 310, 311. Padahal dia punya kekuasaan loh waktu itu. Punya kekuasaan yang dahsyat dia. Tapi kan sudah cukup di situ. Selesai. Cuman masalahnya sekarang ini negara atau kejaksaan, ya saya tidak mengatakan diludahin ya, tapi dibulin juga oleh si Listel. Masa Kejagung dikituin, tidak ada reaksi. Kacauan. Assalamualaikum. Oke, Pak Rizal, saya mau menanya mengenai pemanggilan saksi ini kan terkait peristiwa 22 Januari. Ya. Nah, apakah ada ini keterangan di Enggak, karena kita belum sampai ke sana gitu kan. Kita belum sampai ke pokok-pokok pertanyaannya, karena dari awal sudah kita menyatakan akan kami jawab seandainya ditunjukkan dulu ijazahnya asli. Begitu tidak ya kami tidak akan memberi keterangan. Saya kira kita konsisten saja kok dengan sebagaimana sebelumnya. Jadi intinya satu sama lain punya wewenang ya. Punya. Pihak diminta dan pihak penyidik juga punya wewenang tidak mengubah perbuatan ini. Ya saya kira masing-masing punya hak, tapi yang penting kan diatur oleh KUHP. Karena ini karena acara pidana. Jadi semuanya harus merujuk ke sana. Kalau misalnya penyidik tidak sesuai dengan KUHP, dia salah. Walaupun dia menyatakan saya berwenang. Dan itu bisa diuji sejak mulai pelaporan. Gitu. Bagaimana satu delik aduan, gitu kan, tanpa menyebut nama-nama terlapornya, kata Jokowi yang melaporkannya, itu kan berarti nggak boleh diproses dong harusnya. Jadi ada pelanggaran KUHP pada pihak polnya. Nggak ke sana. Nanti aku balik lagi Bang. Nanti si ini yang berarti kita Bang. Bang Mul. Ya, halo saudara, itulah keterangan dari Pak Rizal Fadila.